Halo Taurus, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Februari 2021, gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk bulan Februari 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana caranya agar hubungan kalian ke depannya bisa terus berkembang, bisa lebih baik dan lebih stabil lagi gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Taurus ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan ulang tahun, tanggal atau bulan jadian gitu ya, tanggal atau bulan pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada tanggal yang direncanakan sebagai tanggal pernikahan gitu ya, tanggal atau bulan PDKT kalau masih ingat dan lain-lain gitu ya, tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian. Jangan lupa ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke Taurus, kita mulai readingan untuk kalian. Mohon maaf ya, ini lagi batuk, lagi serak. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Taurus? Oke. Terima kasih. Kok ngeblur sih? Oke. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Knight of Swords. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Knight of Swords. Oke. Knight of Swords. Oke, terima kasih. Satu kartu saja lagi. Knight of Swords. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Geser dulu ya, agak biar dirapikan dikit. Oke, terima kasih. So, Taurus, gimana hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya? Untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, aku melihat kondisi hubungan kalian sedang banyak di titik banyak pikiran, banyak kesal, banyak greget, banyak emosional gitu ya. Banyak beban pikiran yang terbawa dari hal-hal yang sebelumnya terjadi. Jadi, kalau misalnya belakangan ini kalian sedang banyak kesal, banyak greget, banyak kepikiran, itu karena
Apa sih sumbernya? Dari mana sih sumbernya gitu ya? Sumber dari beban pikiran ini adalah hal-hal yang terjadi sebelumnya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya gitu ya. Bisa permasalahan-permasalahan di antara kalian atau di luar kalian tapi berdampak ke hubungan kalian gitu ya. Tapi intinya di sini ada permasalahan, ada hal-hal dari sebelumnya yang masih terbawa sampai sekarang ini. Terbawa sampai sekarang ini sebagai suatu beban pikiran gitu ya. Yang sebenarnya, apapun permasalahan ini, aku bisa melihat kalian menginginkan pembenahan. Kalian menginginkan perubahan, apapun yang sebelumnya menjadi beban pikiran, apapun yang menjadi permasalahan, penghambat, atau kondisi-kondisi yang dirasa kurang menguntungkan untuk hubungan kalian, kalian ingin memperjuangkan semaksimal kalian agar ada pembenahan, ada perubahan pesat untuk hubungan kalian. Kalian ingin agar situasi yang sekarang ini, yang belakangan sampai sekarang ini jatuhnya bergumul, tidak jelas, tidak pasti, bimbang, ada pergumulan gitu ya. Kalian ingin keluar dari pergumulan ini dan ingin merasakan titik terang, titik yang lebih stabil, titik yang lebih pasti untuk hubungan kalian. Kalian menginginkan kejelasan gitu. Tapi karena perubahan ini bisa saja tidak mudah gitu ya, karena perubahan ini bisa saja tidak mudah dan tidak akan cepat gitu ya. Dan kalaupun sudah keluar dari kondisi yang bergumul ini, sudah ada titik terang gitu ya, dari titik terang sampai ke titik yang benar-benar jauh lebih stabil juga masih akan memakan waktu dan tidak akan mudah. Pada akhirnya ini menjadi salah satu faktor yang membuat kalian jadi ada beban pikiran, yang membuat kalian jadi greget gitu ya. Nah, gregetnya itu karena baik lagi, pertama, ada hal-hal dari masa lalu yang mengganggu pikiran kalian. Kedua, kalian menginginkan pembenahan, tapi pembenahan ini bisa saja tidak akan mudah, tidak akan cepat untuk dilakukan gitu ya. Alhasil, kalian memilih untuk ya udahlah, jalani aja sebagaimana mestinya, apa yang bisa dilakukan ya udah dilakukan gitu. Kalau misalnya sekarang ini merasanya tepat untuk melakukan A, ya udah ayo lakukan. Tapi kalau misalnya sekarang ini ngerasanya tepatnya melakukan B, ya udah ayo lakukan gitu. Tapi pola pikir ini yang King of Swords ini yang tadi aku bilang, yang dalam artian pola pikir sekarang bisa melakukan apa ya udah lakukan. Ini aku melihatnya lebih ke banyak juteknya, lebih banyak kedingin-dinginan di satu sama lainnya, renggang di antara kalian. Karena King of Swords ini kalau kita bicara situasi yang renggang, dingin, yang tidak mudah, yang lagi keras lah ibaratnya. Kalau kita bicara karakter seseorang, King of Swords ini berbicara tentang seorang yang sangat diktator, yang sangat keras gitu ya, yang sangat dingin gitu ya. Tapi intinya hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini sedang tidak mudah gitu ya. Sedang di kondisi yang kurang menguntungkan karena kalian banyak emosional, banyak renggang gitu ya. Walaupun menginginkan pembenahan, tapi karena pembenahan ini kalian sadari tidak akan mudah, tidak akan cepat, pada akhirnya berdampak ke ya udah ngelakuin apa yang bisa kalian lakukan gitu. Tapi jatuhnya banyak renggang, jatuhnya banyak jutek, banyak cuek terhadap satu sama lain, terhadap hubungan kalian gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan kamu para Taurus, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Taurus, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Taurus, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Oke, terima kasih. Kita punya Four of Pentacles ya. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Four of Pentacles. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Four of Pentacles. Oke, terima kasih. Four of Pentacles. Oke, terima kasih. Four of Pentacles. Oke, terima kasih. So, terima kasih. Taurus, gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya?
apakah kamu masih sayang? Sebenarnya masih. Jadi gini, sekarang ini kamu lebih banyak merasa stagnan, kamu merasa jenuh gitu ya, kamu merasa dia pasif, kamu juga jadi pasif. Kamu merasa hubungan stuck, kamu jadi jenuh gitu ya. Tapi intinya di sini ada kepasifan, ada rasa jenuh yang kamu rasakan. Jenuh bukan berarti kamu tidak sayang lagi, karena kamu masih punya harapan, kamu masih melihat, kamu masih menginginkan bahwa ke depannya akan bisa ada perkembangan, perubahan untuk hubungan kalian. Tapi perubahan ini tidak akan cepat karena Queen of Wands juga berbicara iya masih berharap atau masih bisa yakin dan optimis bahwa kedepannya akan ada perkembangan dan perubahan untuk hubungan kalian. Tapi Queen of Wands juga melambangkan bahwa perubahan ini atau kesempatan ini hanya akan bisa dicapai melalui satu proses yang panjang, masih jauh di depan sana. Perlu kesabaran, perlu keyakinan gitu ya. Sedangkan kamunya sendiri masih ada beban nih, beban baik lagi dari masa lalu. Tadi aku udah bilang ya, Knight of Swords ya. Ini ke kiri gitu ya. Kiri itu melambangkan masa lalu, kiri dan kiri gitu ya. Artinya memang ada masa lalu tertentu, permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang dari sebelumnya terjadi tapi masih terbawa sampai sekarang ini. Antara sudah terselesaikan tapi kamunya masih mengungkit atau belum terselesaikan, makanya masih kepikiran sama kamu sampai sekarang ini, berdampak ke kamu merasa terbebani, kamu merasa berat gitu ya, pada akhirnya kamu jenuh sendiri, jenuh, merasa hubungan stuck, bingung bagaimana menanggapi situasi dan kondisi yang ada, sehingga walaupun kamu masih bisa melihat, kamu masih berharap bahwa kedepannya ada perkembangan, tapi karena ada beban yang masih terbawa ini ya, masih ada beban yang teramat berat ini, pada akhirnya keinginan kamu sejauh ini nggak muluk-muluk gitu. Keinginan kamu sejauh ini adalah Three of Pentacles. Yang penting sekarang bisa komunikasi aja dulu deh, secara rutin, secara intens, secara mendalam gitu ya. Komunikasi untuk mencari solusi atas apapun yang selama ini dianggap sebagai permasalahan. Untuk mengeluarkan unek-unek kamu terhadap dia, untuk hubungan kalian, untuk mencari solusi, untuk membenahi hubungan gitu. Walaupun kalian masih berharap gitu ya, masih menaruh harapan bahwa ke depannya hubungan bisa membaik, tapi karena jauh di depan sana, karena masih jauh di depan sana dan kamu masih ada beban ini gitu ya. Jadi fokus utama kamu atau ekspektasi utama kamu sekarang ini ya, nggak terlalu jauh ke depan. Jadi gini, kamu masih bisa melihat ke depan, tapi ekspektasi kamu bukan jauh ke depan. Ekspektasi kamu atau fokus utama kamu adalah terjadinya Three of Pentacles ini. Yang penting gimana caranya bisa komunikasi secara mendalam, bisa cari solusinya. Itu aja dulu. Kalau solusinya udah dapet, itu udah gampang. Tapi yang penting sekarang ada solusinya aja dulu. Gimana bisa mencapai kesempatan yang indah yang jauh di depan sana ini, kalau masalah ini masih ada, secara masih terblokir gitu loh. Ada kayu-kayu gini kan, ada 10 kayu yang besar, yang berat, yang masih memblokir jalannya ke depannya, sehingga gimana caranya agar kayu ini bisa dipindahkan dulu, bisa dirapikan dulu. Nah, itu fokus utama kalian, fokus utama kamu yang kamu inginkan sekarang ini, agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan dulu, dapat dicari solusinya gitu ya. Oke. Oke, ini aku kesinikan dulu. Wait. Oke, aku simpan di sini aja. So, untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dari doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Taurus, Sun, Moon, and Rising, ada perasaan cinta terhadap para Taurus, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Taurus, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Taurus, Sun, Moon, and Rising? Oke, terima kasih. Oke, mungkin kamu berhadapan dengan sesama Taurus ya. Ini gimana sih supaya... Oke. Oh, I hate it. Kenapa sih?
Oke, nanti aja. Oke, bentar ya. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Hierophant. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. 3 kartu secara berurutan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. The Hierophant. The Hierophant. The Hierophant. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kita geser. Please jangan bertingkah ya. Oke. Good. So, Taurus, gimana perasaan dari doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya? Aku melihat ada energi Taurus, sesama Taurus, The Hierophant gitu ya. Jadi mungkin kamu berhadapan dengan sesama Taurus. Tapi kalau kita bicara tentang perasaan dari doi terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Dia masih sayang atau enggak? Iya, dia masih sayang karena iya di sini ada permasalahan. Dia juga merasa ada permasalahan yang perlu dicari solusinya. Tapi dia berusaha tenang gitu ya. Kalau kamu kan tadi lebih ke ngerasa jenuh gitu ya. Kalau dia lebih berusaha dewasa, dia lebih berusaha tenang, lebih berusaha kalem gitu ya. Karena menurut dia kalaupun kalem, kalaupun overthinking, kalaupun bete ya nggak akan menemukan apa-apa. Tidak akan ada solusi atau jalan keluar yang bisa didapatkan gitu. Jadi sejauh ini dia berusaha untuk tenang, dia berusaha untuk kalem. Walaupun tidak dapat dipungkiri ya, tidak dapat dipungkiri dia ada kepikiran kayak ada the hermit energy gitu ya, ada the hermit energy di mana dia sekarang berpikir aku sayang sih, tapi begini, tapi begitu, ada tapinya, ada pertimbangan-pertimbangan tertentunya, ada overthinking, ada overanalyzing yang terkadang dia rasakan terhadap hubungan kalian, terhadap perasaannya kepada kamu gitu ya. Ketika dia overthinking, dia jadi bimbang. Bimbangnya adalah mau perjuangin atau enggak. Bukan masalah bisa perjuangin atau enggak, karena kalau kita bicara bisa, dia sangat bisa. Dia sangat mampu untuk memperjuangkan hubungan dengan kamu. Tapi lebih ke dia mau atau tidak, beda ya. Tapi pada akhirnya karena energi utamanya adalah the Hierophant, pada akhirnya ketika dia overthinking, ketika dia bimbang, ketika egonya naik gitu ya, dia berusaha tenang, dia berusaha kalem, dan pada akhirnya dia percaya dia ada optimisme lagi bahwa ke depannya hubungan bisa mengalir, hubungan bisa dimulai kembali, ada lembaran baru yang positif pastinya gitu ya, dimana hubungan bisa dimulai kembali, awal yang positif bisa terbuka, bisa hubungan dibiarkan mengalir lagi gitu ya. Dia berusaha tenang, dia berusaha bijak, berusaha berfokus pada solusi, berfokus pada pencarian solusi, walaupun terkadang dia overthinking, walaupun terkadang dia bimbang gitu ya. Beberapa dari doinya kamu, dia sering curhat kepada orang lain atau meminta atau meminta wejangan, advice, nasihat dari orang-orang tertentu yang dia tuakan, yang dia percayai gitu ya. Oke, selanjutnya aku akan bukakan terkait hubungan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Februari 2021. Satu kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan Februari 2021. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan? Bagaimanakah kondisi? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Knight of Pentacles. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Knight of Pentacles. Knight of Pentacles.
Knight of Pentacles, 3 kartus. Oke, Knight of Pentacles. Oke. Knight of Pentacles. Oke. Terima kasih. Wow, Taurus, ada apa ini? Oke, terima kasih. So, Taurus, gimana sih hubungan kamu dengan doi kamu di bulan Februari 2021 gitu ya? Untuk kartu utamanya kita punya Knight of Pentacles, di mana di bulan Februari 2021 aku melihat hubungan kalian akan dijalankan secara lebih slow, lebih berusaha lebih tenang. Kenapa berusaha lebih tenang? Tenangnya ini lebih ke konotasi negatif ya. Tenang ini dalam artian lebih defensif, lebih berfokus pada diri masing-masing gitu ya. Kenapa? Karena aku melihat di bulan Februari 2021 ada momen Ten of Swords di mana ada posisi di mana di bulan Februari 2021 kamu ataupun dia ataupun kalian berdua gitu ya, hubungan kalian berdua akan berada di titik yang seperti titik terendah dalam hubungan kalian, di mana banyak kepesimisan, di mana banyak rasa tertekan, banyak rasa sakit hati gitu ya. Yang mana sebenarnya ketika ini terjadi gitu ya, aku tidak merasakan energi putus atau perpisahan gitu ya, tapi ini lebih ke energi merasa kecewa itu, merasa sakit itu gitu ya. Dimana kalaupun kalian mencapai titik ini, kalian akan berusaha gimana caranya agar hubungan bisa membaik lagi dari yang awal tertekan, dari yang awal 10 yang kurang baik bisa ke angka 1 yang jauh lebih baik gitu. Cuman karena kalian masih memperjuangkan hubungan bisa santai, hubungan bisa enjoy, hubungan bisa fun lagi. Tapi karena pada akhirnya untuk merubah kondisi yang kurang menguntungkan ini tidak akan mudah gitu ya. Kalian akan banyak overthinking. Ketika overthinking, pada akhirnya stuck hubungan kalian, kamunya stuck, dianya stuck dalam bagaimana menanggapi permasalahan ataupun situasi hubungan pun jadi stuck gitu ya, yang artinya minim perkembangan, tidak ada perkembangan gitu. Akhirnya karena menginginkan perubahan tapi kalian sadar tidak mudah, cenderung akan stuck gitu ya. Pada akhirnya kalian memilih untuk ya udahlah, fokus aja dulu pada diri masing-masing gitu. Jadi kalau putus aku lihat tidak, tapi mungkin lebih ke break atau jeda gitu ya. Tapi kalau sampai yang kata putus itu tidak. Aku melihat masih akan berhubungan, masih akan ada komunikasi, cuman ada dikit-dikit aja. Sewajarnya aja, ibaratnya kalau orang break atau orang jeda kan ya, ada yang benar-benar tidak berkomunikasi, tapi ada yang berkomunikasi cuman sewajarnya. Nah, aku melihat komunikasi ini masih akan terjadi di bulan Februari 2021, hanya saja sewajarnya. Tidak yang intens banget, karena Knight of Pentacles juga berbicara, tadi aku bilang slow, tapi slow di sini dalam konteks yang cukup negatif, dalam artian bukan slow karena enjoy atau apa, tapi slownya tuh karena defensif, karena kalau mau ngapa-ngapain tuh penuh pertimbangan. Kalau aku ngomong ini bakal gimana ya, kalau aku melakukan ini bakal gimana ya. Baik lagi, kenapa bisa ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu, karena pembenahan ini mau diupayakan tapi tidak mudah. Maka pada akhirnya kalian lebih banyak memilih untuk sendiri-sendiri dulu, lebih ke berfokus pada diri kalian masing-masing, menikmati kehidupan pribadi kalian, menikmati kehidupan kalian, keseharian kalian, aktivitas kalian, lebih self-care, lebih self-love gitu-gitu ya. Oke, yang sebenarnya ini ada positifnya gitu ya, karena aku melihat sepertinya selama ini kalian kan kita kalau hubungan percintaan itu kan kita mencintai satu sama lainnya. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Tapi aku merasakan energi di mana kalian sepertinya selama ini mencintai satu sama lainnya, tapi kurang mencintai diri kalian sendiri. So, ada kalanya sebenarnya momen jeda ini atau momen renggang ini atau momen defensif ini sebenarnya ada positifnya untuk kalian, di mana kalian bisa lebih practice self love, self care, bisa lebih coba mencintai diri sendiri gitu ya. Ingat, tidak ada hal-hal yang benar-benar buruk, karena di hal-hal buruk sekalipun ada pembelajarannya, ada hikmahnya. Nah, kali ini hikmahnya untuk kalian adalah kalian bisa enjoy diri kalian sendiri, kehidupan kalian sendiri, kalian bisa lebih self-care, kalian bisa lebih self-love gitu ya. Oke. Untuk terakhir, aku ada saran, bukan terakhir, sorry, abis ini kita masih punya informasi tambahan ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan sarannya. Sebentar ya.
Tolong berikan saya beberapa kartu saja sebagai saran untuk para Taurus, Sun, and Rising dalam menjalani hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Saran untuk para Taurus, Sun, and Rising dalam menjalani hubungan percintaan dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja sebagai saran untuk para Taurus, Sun, and Rising dalam menjalani hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. Saran. Berapa kartu itu? Oke. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masih di bawah 6. 1, 2, 3, 4. Betul kan 5? Oke. Dari yang pertama, kita punya kartu Mother Mary. The Blessed Mother is helping you with your divine life purpose. Dalam artian, jangan lupa berdoa gitu ya. Kalau dari kartu Mother Mary, ada beberapa dari kalian yang antara kamu ataupun doi kamu itu beragama Nasrani, Kristen ataupun Katolik gitu ya. Karena kita punya Mother Mary gitu ya. Lebih ke Katolik sih kalau Mother Mary, Bunda Maria kan, betul ya. Koreksi bila saya salah gitu ya. Tapi intinya di sini lebih ke lakukan pendekatan kepada semesta, kepada universe, kepada Tuhan kalian gitu ya, kepada Tuhan kita gitu ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta pertolongan dari Tuhan, universe, semesta, karena semampu-mampunya kita, sekuat-kuatnya kita, ada yang lebih tinggi dari kita. Siapa? Tuhan semesta gitu ya. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita lakukan semaksimal kita, apa yang bisa kita lakukan, sisanya Tuhan yang membantu gitu ya. Selanjutnya, sensitivity. Your sensitive feelings are your muse and inspiration for your creativity gitu. Nah, aku tadi bilang, ini kan your sensitive feelings are your muse and inspiration for your creativity. Dalam artian, gunakan kesempatan ini, gunakan kesempatan di mana kamu lagi sedih-sedihnya, kamu lagi baper-bapernya gitu ya, sebagai momen untuk kamu memunculkan ide-ide baru yang kreatif gitu. Karena kan your sensitive feelings are your muse and inspiration for your creativity. Dalam artian, aku melihat beberapa dari kamu atau bahkan banyak dari kamu yang ketika lagi sedih, ketika lagi baper gitu ya, justru tuh ide-idenya tuh justru cemerlang semua. Justru moodnya untuk melakukan kegiatan tertentu itu jadi naik gitu ya. Misalnya kamu kalau sedih jadi nulis lagu yang bagus gitu. Nah, tuangkan kesedihan kamu ke kreativitas, ke hal-hal yang kreatif gitu ya, baik itu lagu kah atau pekerjaan kah atau hobi, tapi itu adalah bentuk pelampiasan emosi yang positif dibanding kamu pendam terus. Pada akhirnya itu akan jadi racun yang pada akhirnya bisa meledak dan tidak hanya akan merugikan diri kamu sendiri tapi juga bisa merugikan orang lain gitu ya. Express your inner truth. Aku nggak tahu ya kenapa di semua pembuatan video untuk bulan Februari 2021, aku cenderung tergesa-gesa. Aku cenderung buru-buru banget. Aku nggak tahu kenapa, tapi energinya lagi seperti itu gitu ya. So, mohon dimaklumi ya. So, untuk express your inner truth, your creative work shines brightest when it reflects your genuine feelings and thoughts. Dalam artinya gini, be yourself gitu ya. Jujur pada dirimu sendiri, jujur pada apa yang kamu rasakan, jujur pada apa yang kamu rasa tepat dan bisa dilakukan. Misal kamu ngerasanya baik untuk melakukan A kepada si doi gitu ya, karena kamu merasa jika melakukan A hubungan kalian bisa berkembang gitu. Tapi kamu ada gengsi, tapi kan ntar gini, tapi ntar gitu, tapi dia ini, tapi dia gitu. Gak usah dilakuin. Kalau kamu tahu melakukan sesuatu itu baik untuk hubungan kalian, maka lakukan apapun itu. Misalnya kamu merasa bagusnya berjarak dulu, maka lakukan. Kalau misalnya kamu ngerasa ada hal-hal atau unek-unek yang perlu kamu bicarakan, maka bicarakan gitu. Ketika kita berusaha menjadi diri kita sendiri, ketika kita mengutarakan apa yang benar-benar kita pikirkan atau kita rasakan, itu akan positif untuk kita. Tapi dengan pastinya dengan pembawaan atau penyampaian yang tepat gitu ya. Jangan pakai emosi, harus dalam keadaan emosional, pikiran yang jernih, yang tenang, yang stabil gitu ya. Oke.
Selanjutnya kita punya kartu have confidence in your creations. Harus percaya diri pada apa? Pada diri kamu sendiri, bahwa kamu capable untuk memperjuangkan hubungan, bahwa kamu worth it. Kok worth it sih? Worthy. Kalau kamu worthy, kalau kamu itu layak dicintai, kamu itu layak untuk mencintai dan dicintai gitu. Karena aku melihat ada beberapa dari kamu yang merasa kayak kamu tuh, aku tuh seenggak baik ini ya, aku tuh sekurang oke ini ya, sampai-sampai aku mendapatkan percintaan yang begini banget, sampai-sampai aku diperlakukan seperti ini banget, sampai-sampai aku merasakan percintaan yang kurang baik. Aku merasakan energi-energi itu dari beberapa dari kamu. So, jangan seperti itu adalah pikiran-pikiran ego, itu adalah pikiran-pikiran negatif. Hempaskan dan percaya bahwa kamu itu sangat worthy. Kalau kamu itu layak untuk dicintai dan mencintai gitu ya. Dan terakhir editor gitu ya. Dalam artinya gini, editor ini berbicara tentang perubahan gitu ya. Perubahan hanya akan bisa terjadi. Jadi gini, hubungan itu kan adalah andil dari dua kepala, andil dari dua orang gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau menciptakan perubahan, ayo kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Jangan tunggu orang lain untuk memulai. Kenapa? Belum tentu orang lain mau mulai dulu. Atau jangan-jangan dia nunggu kita untuk mulai dulu gitu kan. Kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa kontrol action kita. Kita bisa kontrol pikiran kita. So, ayo kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita kontrol? Apakah itu diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, omongan kita, tindakan kita, itu yang bisa dikontrol. Jadi kalau kamu ngerasa mau mau ada pembenahan untuk hubungan kalian, tapi kamu ngerasa dia tidak ada action, ya udah kita yang mulai, nggak apa-apa. Kita mengalah, bukan berarti kita kalah, tapi karena kita dewasa, tapi karena kita bijak gitu ya, karena kita menginginkan perubahan, karena kita menginginkan pembenahan. Pembenahan selalu dimulai dari diri kita sendiri, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu kok saran sih, ke informasi-informasi tambahan gitu ya. Aku ulangi, di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Taurus ataupun zodiak dari doi kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada tanggal rencananya gitu ya, tanggal atau bulan PDKT, tanggal atau bulan lain-lain gitu ya, tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Kalau misalnya dari informasi-informasi ini tidak ada informasi terkait kalian sama sekali, tidak apa-apa, jangan khawatir, balik lagi, ini adalah general reading, ambil apa yang resonate gitu ya. Aku mulai ya, sebentar ya. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi-informasi tambahan untuk percintaannya para Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi-informasi tambahan. Terima kasih. Oke. Ini banyak yang jump out nih. Oke. Tuh, banyak yang jump out. Ini ada yang jatuh-jatuh juga. Sebentar ya. Oke. So, kita mulai. 8 Mei, Februari, April, Februari, September, Februari, April, 6 atau 9, I, 6 atau 9, September, 18. Aku mendengar channel message, aku mendapat channel message kalau sepertinya karakter kalian itu bertolak belakang. Jadi satu seperti ini, satu seperti itu, satu api, satu air gitu. Satu api, satu es gitu. Somehow itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan dalam hubungan kalian gitu. Tapi sebenarnya perbedaan itu bisa saling melengkapi satu sama lainnya gitu kan. Jadi kalau ternyata memang karakter kalian agak berbeda, agak bertolak belakang, jadikan itu sebagai bumbu untuk melengkapi satu sama lainnya, untuk memperkuat hubungan. Jangan dijadikan sebagai faktor untuk hubungan semakin renggang atau semakin rumit permasalahannya gitu ya.
Kita punya 13. Kita punya Januari. 22. Desember. 14. Oktober. Desember. 13. 27. I. V. Agustus 5 itu angka yang cukup signifikan untuk beberapa dari kalian gitu ya. Aries atau Aries 26. 6 atau 9. S 18. Maret. Februari. U. Oktober. September. Gemini atau Gemini. Q. X. Juli. Pisces atau Pisces. Februari. Oktober. Januari. 23, 2 tambah 3 sama 5. Aku bilang 5 adalah angka yang akan signifikan untuk beberapa dari kalian gitu ya. X 28, Pisces atau Pisces. Virgo. Sagittarius lagi. Mei. November 5 lagi kan. T. P. 19. 30. Sagittarius, saya mendapat feeling, saya mendapat channel message gitu ya. Saya mendapatkan channel message bahwa ada salah satu atau bahkan beberapa dari penonton video ini adalah orang-orang yang saya kenal gitu. So, hi. November. S. Februari. H. Cancer. Aquarius. November. 11. Agustus. Z. Virgo. A. Desember. Dan yang terakhir L gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.